semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Di sini kita akan bahas nih sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana sih peran nilai Pancasila dalam kehidupan global yang berubah cepat pada saat ini. Kedengarannya berat ya, tapi tenang, kita bakal bahas dengan cara santai agar mudah dipahami. Soalnya kehidupan kita tuh serba cepat, teknologi berubah secara tiap hari, tren sosial berubah tiap minggu. Tapi ada satu hal yang jadi pegangan kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Oke, jadi hari ini kita mau jelasin gimana sih Pancasila itu tetap relevan dan penting di era global sekarang. Globalisasi adalah suatu proses yang membuat masyarakat di berbagai negara ini semakin saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, smartphone ini menjadi faktor utama untuk mempercepat terjadinya globalisasi, sehingga informasi dapat tersebar secara cepat tanpa terbatasnya ruang dan waktu. Contohnya, kita bisa beli barang dari luar negeri, nonton film Amerika. Semua itu bisa kita akses melalui HP doang loh. Tapi globalisasi juga punya sisi negatif. Hoax begitu cepat menyebar, budaya asli bisa tergeser, sampai konflik kecil dari media sosial bisa menjadi besar. Nah, disinilah Pancasila berperan, jadi pedoman dan juga filter agar kita tidak terbawa arus dari negatif globalisasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menjalankan ibadah, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa dan tepat selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gotong royong, melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa, Bu? Nah, dua orang ini mereka berantem tadi sampai cakar-cakaran. Terus Marisa sampai luka, jadi Ibu harus menghukum. Oh, kalau kayak gitu nggak Siti aja dong Bu yang dihukum, karena sama-sama salah, harus keduanya yang dihukum Bu. Tidak perlu pintar atau bodoh, kalau semua melanggar peraturan, kita harus adil menghukumnya. Baik, sebelumnya Bang, perkenalkan aku Ulfa. Di sini aku rencana ingin bertanya kepada Abang terkait bagaimana sih nilai Pancasila dalam era globalisasi pada saat ini. Sebelumnya boleh tahu nama Abangnya siapa? Nama saya Jenda Mora. Di sini saya akan bertanya, yaitu pertanyaannya, menurut kamu bagaimana Pancasila ini dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat? Pancasila ini dapat kita jadikan pedoman karena di dalamnya itu mengandung nilai moral dan etika seperti menghargai perbedaan, tahu batasan-batasan kebebasan, dan menjunjung nilai tinggi keadilan. Oke, terima kasih Bang. Baiklah, di sini saya akan bertanya, yaitu pertanyaannya, bagaimana tantangan global seperti perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya asing ini mempengaruhi sikap dan nilai mahasiswa? Kalau menurut saya sih sebagai mahasiswa, kalau dampak global itu menurut saya membawa dampak yang positif. Tapi di sisi lain memang membawa tantangan besar bagi kita sebagai mahasiswa, Kak. Kalau untuk dampak positifnya sendiri menurut saya, contohnya teknologi. Teknologi itu dapat memudahkan pekerjaan kita sehari-hari, Kak. Kalau untuk media sosial dapat membuka kreativitas kita, Kak. Sedangkan kalau untuk pengaruh budaya luar itu dapat memperkaya wawasan kita tentang budaya-budaya luar, Kak. Tapi di sisi lain memang ada tantangan serius, Kak.
kita harus bijak dalam menggunakan, misalnya contohnya media sosial Kak. Kita harus bijak menggunakannya Kak. Karena jika tidak bisa jadi budaya yang sudah kita tekuni atau budaya yang sekarang kita apa namanya Kak? Budaya yang sekarang kita pakai bisa tergerus Kak. Mungkin itu aja Kak. Makasih, Pak. Halo kakak. Aku mau bertanya, menurut kakak bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial yang bebas dan terbuka? Kalau menurut saya penggunaan media sosial itu bisa dengan membuat perkembangan positif seperti edukasi, terus gotong royong secara digital, dan membuat kedekatan dengan empat lainnya. Baik, menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih penggunaan media sosial yang sesuai dengan Pancasila itu kita harus saling menghormati, beretika, dan menyaring kembali informasi agar kita tidak menyebarkan hoax. Terima kasih, Kakak. Refleksi tentang implementasi nilai-nilai di era global. Di era globalisasi yang serba cepat dan terbuka, arus informasi, budaya, dan teknologi membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting agar bangsa Indonesia tetap memiliki identitas, karakter, serta arah dalam menghadapi perubahan tersebut. Dengan menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, masyarakat dapat bersikap lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan. Refleksi ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi landasan moral yang membuat masyarakat mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Adapun pesan moralnya, implementasi nilai Pancasila di era global ini memberikan pesan bahwa kemajuan teknologi dan keterbukaan dunia tidak boleh menjauhkan kita dari nilai luhur yang telah menjadi jati diri bangsa. Kesadaran untuk tetap berperilaku adil, toleran, menghormati hak orang lain, serta menjaga persatuan menjadi kunci agar bangsa ini kuat menghadapi persaingan global. Pancasila harus menjadi gaya hidup, bukan hanya hafalan, agar setiap warga negara mampu berkontribusi positif, menjaga keharmonisan, dan membangun masa depan